Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil atiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dhawin nufusil zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu minasy syahidin. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur. Alhamdulillah juga sebagai bagian dari rutinitas kegiatan DKM Masjid Al-Jabbar bahwa setelah zuhur dilaksanakan kultum atau tausiah, semoga ini menjadi sebuah salah satu tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang akan memperoleh kebaikan. Sebagaimana Allah mengisyaratkan dalam hadis Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin. Mereka adalah nusoson-soson yang sungguh-sungguh mencari ilmu, memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak pada salat zuhur ini menjadi syariat kita dipilih oleh Allah sebagai tanda-tanda orang yang akan memperoleh kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Jabbar rahimakumullah. Ketika ditanya setiap manusia akan ingin memperoleh apa dalam kehidupan, jawabannya pasti ingin memperoleh kebahagiaan. Bagaimana cara kebahagiaan itu bisa diraih? Dan kebahagiaan seperti apa sebetulnya yang didambakan oleh manusia? Al-Quran sudah memandu kita. Jika kebahagiaan itu sebuah ilmu, maka sejatinya wahyu telah memandu ilmu. Wahyu di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 Allah berfirman yang tadi saya sampaikan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya akan berbahagia. Tetapi di dalam tafsir kata qad di dalam ilmu bahasa Arab, linguistik bahasa Arab, kata qad yang disambungkan dengan fi'il madi atau kata kerja berarti sepertinya belum tetapi sebetulnya telah terlaksana. Jadi ketika qad dikaitkan digabungkan dengan aflaha, itu berarti qad aflaha, sesungguhnya telah bahagia. Walaupun kebahagiaan itu sebetulnya dalam proses, tapi sejatinya ketika dipergunakan kata qad, maka kebahagiaan itu sejatinya telah diperoleh. Bagi siapa kebahagiaan itu diperoleh? Man tazakka. Yang pertama adalah orang yang mensucikan dirinya.
Tentu suci ini banyak definisinya. Tazakka, ada yang mendefinisikan kesucian dari kekafiran, kesucian. Tetapi bagi kita yang senantiasa beribadah kepada Allah, hendaklah kita mensucikan ibadah kita, yaitu dengan melaksanakan ibadah kita dengan penuh keikhlasan. Ibadah yang dibersihkan dari sifat-sifat flexing, sifat-sifat riya, maka sejatinya itu adalah ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Dan ibadah yang penuh keikhlasan adalah salah satu tanda atau ciri-ciri dari orang-orang yang mensucikan diri. Mantazakka. Banyak orang yang melaksanakan umroh di Baitullah, tetapi riyanya terasa di kita, di Indonesia. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji berbondong-bondong setiap tahun, tetapi kenapa flexingnya terasa di kita? Kenapa bisa flexing? Karena di Baitullahnya dihiasi dengan selfie. Kemudian selfie itu di-share ke media sosial di zaman sekarang. Kemudian dikasih quotes zaman sekarang, yang harapannya adalah memperoleh like, memperoleh subscribe, memperoleh lope-lope di dalam media sosialnya. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat keibadahan kita, ibadah kita yang harusnya dipenuhi dengan rasa keikhlasan mukhlishina lahuddin, tetapi ternyata dicampuri dengan rasa riya dan hanya ingin dipertontonkan oleh tetangga, oleh masyarakat di tanah suci. Atau ibu berangkat ke Masjid Al-Jabar, hati-hati Bu, luruskan niatnya. Mau apa Masjid Al-Jabar? Apakah mau sholat, merasakan kekhidmatan di masjid yang megah ini? Atau sekedar selfie, mengambil gambar kemudian di-share bahwa saya sudah datang ke Al-Jabar? Bagaimana kalau ibadah kita yang seyogianya penuh dengan keikhlasan akan kita peroleh nanti di yaumil akhir? Allah ganti kebahagiaannya di dunia karena kita ingin memperoleh like, subscribe, dan suka dari orang yang mengklik di media sosial. Allah hapuskan pahalanya di yaumil akhir, maka ibadah kita menjadi zong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka mantazakka adalah ciri dari orang yang senantiasa merendahkan sujudnya, menyempurnakan rukunya, dan memperdalamkan doanya. Masjid Al-Jabar ini seyogianya menjadi pusat. Ibu jika dilihat di Masjid Al-Jabar, ada berapa tiangnya? Ada 12. 12 tiang Masjid Al-Jabar ini hampir sama dengan 12 tiang di Masjid Al-Azhar di Mesir. Beberapa ulama-ulama besar yang lahir, yang berangkat dari Indonesia, dari penjuru dunia, kemudian mencari ilmu di Al-Azhar, itu bukan di kampusnya ternyata, tetapi ilmunya diperoleh dari 12 pan ilmu yang ada pada tiang-tiang di Masjid Al-Jabar, di Masjid Al-Azhar. Setiap tiang adalah satu pan ilmu. Pan ilmu hadis, pan ilmu tafsir, pan ilmu tauhid, pan ilmu kalam, pan ilmu. Terus ada 12 ilmu pan. Maka jika Masjid Al-Jabar ini ada 12 tiang kemudian diserupakan seperti Al-Azhar menjadi 12 pan ilmu. Coba Ibu lihat, ada yang pernah melihat ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Masjid Nabawi. Setelah sholat itu berkumpul di tiang-tiang. Di situ yang mengajarkan adalah ulama-ulama besar. Dan konon katanya ulama-ulama Al-Azhar yang keluar dari Masjid Al-Azhar itulah yang kemudian akan menjadi ulama-ulama besar. Bukan sekedar di kampusnya. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melaksanakan, menghadiri, mendatangi ke sana karena mencari ridha Allah. Mayasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia menekan keinginan hawa nafsunya, datang ke Baitullah selfie, datang ke Baitullah dipoto di depan Ka'bah. Dia menahan rasa keinginannya. Mayasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Karena yang dia cari hanya untuk mencari ridha Allah.
Lalu apa yang kita cari datang ke Masjid Al-Jabar kalau bukan mencari ridha Allah? Sayang Bapak dan Ibu, jika kehadiran kita ke Masjid Al-Jabar hanya sekedar untuk menikmati dan selfie-selfie, kemudian untuk memperoleh kebanggaan di tengah tetangga, tetapi di dalamnya tidak dimuati dengan mencari ridha Allah. Jamaah rahimakumullah. Mentazakka kedua adalah ciri dari orang yang mensucikan diri adalah dia senantiasa berhusnuzon. Husnuzon kepada siapa? Husnuzon kepada Allah maupun husnuzon kepada sesama manusia. Kita sering berburuk sangka kepada Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sering menghakimi, kenapa? Tetapi kenapa tidak dibalik berbaik sangka kepada Allah atas apa yang terjadi pada hidup kita? Mungkin akan berbeda. Dalam sebuah riwayat sufi, kalau di Indonesia mungkin kiai, ada seorang kiai diundang oleh seorang anak muda. Dalam cerita itu, untuk menghadiri sebuah acara, datanglah Pak Kiai itu kepada anak muda ini. Kemudian ketika datang Pak Kiai itu kepada anak muda itu bertanya, mau apa Pak Kiai datang ke sini? Sambil ketawa-ketawa. Ternyata Pak anak muda ini mengundang Pak Kiai hanya untuk mengolok-olok, hanya untuk mencari kesenangan, kebahagiaan dirinya saja. Pak Kiai hanya tersenyum kemudian kembali lagi. Besoknya lagi diundang lagi yang kedua kalinya. Anak muda kepada Pak Kiai ini, datang lagi Pak Kiai itu. Setelah datang, anak muda melakukan hal yang sama. Untuk apa datang Pak Kiai? Bahkan direndah-rendahkan Pak Kiai. Beliau hanya tersenyum dan kembali lagi. Dan akhirnya ada undangan yang ketiga. Anak muda itu mengundang yang ketiga. Dan Pak Kiai itu datang lagi. Ketika datang, apa yang terjadi? Anak muda itu bertanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, kenapa sih Pak Kiai? Sudah tahu diundang yang pertama dan yang kedua. Saya mengolok-olok Pak Kiai biar saya senang, biar saya bahagia. Saya hanya ngeprank Pak Kiai. Tapi kenapa Pak Kiai tetap datang? Pak Kiai itu dengan senyum sambil menjawab, nah, aku datang memenuhi panggil undangan Allah. Mungkin Allah mengundang melalui lidahmu untuk mengundang saya untuk membahagiakan kamu, biar kamu senang. Mungkin boleh, tapi tidak Allah ridhoi. Anak muda itu tersenyum. Kiai ini memahami hakikat berhusnuzon dari sebuah peristiwa. Pasti ada makna di baliknya. Berbaik sangka kepada Allah. Karena baik sangkanya kayak sang wali kiai ini kepada Allah menyebabkan anak muda ini menjadi orang yang baik. Bertaubat karena akhlaknya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Sakwasangka kita dalam kehidupan kita mungkin tidak pernah terketahui. Maka mantazakka adalah salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan atau aflaha yang sering disebut di dalam Al-Quran. Ada Asyam, kemudian Al-A'la menyebutkan qad aflaha man tazakka, qad aflahal mu'minun. Kebahagiaan adalah kebahagiaan pada saat dia senantiasa dekat dengan Allah, pada saat dia senantiasa bermesraan dengan Allah. Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, famaqammaka haitsu aqamak. Kalau kita ingin mengetahui posisi kita di hadapan Allah, bagaimana posisi kita hari ini? Jika kita disibukkan dengan beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya Allah sedang rindu dengan kita. Ketika kita setiap hari dipenuhi dengan membaca kalam-kalam Allah di tengah kesibukan, hakikatnya Allah sedang rindu berkalam-kalam dengan kita. Sebaliknya ketika kita sibuk dengan keduniaan, melupakan akhirat, melupakan Allah, sejatinya Allah sedang menjauhkan kita darinya. Dan ketika kita sibuk mencari penghormatan manusia, sibuk mencari like,
subscribe, hanya memperoleh sanjungan-sanjungan manusia, sejatinya kita sedang dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam kitab Tafsirul Al-Wasil, Al-Falah didefinisikan adalah wusulul mar'i ala ma yatsma'uhu ilaihi min naf'in au fawsin. Kebahagiaan adalah wusulul mar'i. Ketika seseorang meraih sesuatu, kemudian sesuatu itu memberikan manfaat dan keberuntungan bagi dirinya. Apa keberuntungan bagi orang yang beriman? Jemaah sekalian, dalam Quran surat Al-Baqarah Allah sudah memberikan isyarat dua kelompok manusia. Yang pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ada orang yang berdoa begini, Bu, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, tapi jangan di akhirat. Masya Allah. Mungkin gak ada yang berdoa begitu? Gak mungkin yang berdoa begitu. Tapi Al-Quran menyebutkan ada yang begitu. Tidak ada yang banyak menyebutkan, tapi banyak yang melakukan doa itu. Siapa? Mereka yang mengumpulkan harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Dia mengumpulkan harta tidak mengabaikan cara-caranya dari mana. Rek halal, rek haram, pokoknya boga harta. Sama dengan orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Atau orang yang meraih jabatan, ingin anggota DPR, kemarin ingin menjadi bupati, wali kota, menghalalkan segala cara, merinding di pilpres, di pileg, di pilkada, ya Allah, semuanya menang harus karena materi. Maka mereka yang meraih jabatan hanya untuk kesenangan di dunia, tanpa mempertanggungjawab, tanpa memperhatikan akibatnya di akhirat, sama dengan orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Dia tidak berdoa, tapi dia melakukan. Berbeda dengan kelompok yang lain, wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan kelompok yang kedua ini, banyak yang membaca, Bu, bahkan kita hafal namanya doa sapu jagat. Semuanya rata-rata doa ditutup dengan doa sapu jagat, tetapi sedikit yang melakukan. Banyak dibacakan doa, tetapi patojaiyah dengan apa yang dilakukan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka bagaimana caranya? Kebahagiaan kita raih dengan cara man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dengan banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kata Allah di dalam sebuah hadis disebutkan, man zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya, maka aku akan menyebut namanya di dalam zatku. Masya Allah. Wa man zakaroni fi mala'i. Barang siapa yang menyebut namaku di dalam keramaian, berzikir, ada yang ramai berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Barang siapa yang menyebut namaku di dalam keramaian, maka aku akan menyebut namanya di dalam keramaian dengan penyebutan yang lebih baik. Masya Allah. Zikir kepada Allah salah satu bentuk orang yang akan memperoleh kebahagiaan. Yang terakhir adalah yang terakhir kata Rasulullah, jika ingin memperoleh kebahagiaan, jadikanlah sholat sebagai penolong kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong kita. Sudahkah kita menjaga sholat kita betul-betul menjadi kebutuhan, bukan sekedar cupar kewajiban? Sudahkah kita menjadikan sholat kita menjadi tempat dialog kita dengan Allah? Sudahkah kita menjadikan sunat rawatib kita, menjaga sunat fardu dan rawatib kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah?
Jika sholat fardu kita adalah bentuk ridho kita atas segala takdir dan ketetapan Allah, maka sholat sunat kita adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka ketika kita sudah ridho dan bersyukur kepada Allah, sejatinya dia sudah memperoleh kebahagiaan di hadapan Allah. Masya Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua di dunia ini memperoleh kebahagiaan. Seperti halnya orang-orang soleh, para salafus soleh memperoleh kebahagiaan di dunia, tidak memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Ingat ada sebuah ungkapan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafir. Surga itu adalah penjara bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang kafir. Namina di penjara, Bu. Pasti hantuang sakumaha raos nage teraos, Bu. Sakumaha lami ingat di penjara alim lami, Bu. Pasti hoyong engal keluar. Maka orang yang beriman dia mendambakan sebagaimana Allah mengisyaratkan. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Itu orang-orang kafir. Orang-orang yang senang di penjara, mungkin dia senang merasakan dunia ini sebagai surga. Tetapi orang-orang beriman dia akan meyakini wal akhiratu khairu wa abqa minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Maka semua aktivitas ibadah kita di dunia ini harus berdimensi ibadah, memiliki nilai dampak untuk kebaikan, untuk senantiasa meningkatkan kebaikan kepada Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka teruslah perbanyak ilmu, wawasan keagamaan kita agar kita senantiasa memahami esensi pengetahuan agama, memahami tata cara beribadah kita dan memahami esensi ibadah kita. Jangan salah kaprah, akhirnya berangkat ke tanah suci, judulnya umroh tapi hanya untuk ria dan flexing, akhirnya nilainya hilang karena tidak memiliki ilmu. Tetapi kalau sudah punya ilmu, ke Masjid Al-Jabbar sekalipun dia datang sujud di sini, mungkin ini nih Baitullahnya Allah bagi kita yang belum kesempatan diberangkatkan oleh Allah ke Baitullah. Famaqammaka haitsu aqamak. Tutup dengan sebuah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad. Allahumma zbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir ummat sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Habib al-Nabi al-Ummi al-Habib al-Ali al-Qadri al-Habib al-Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di Masjid Al-Jabbar yang megah ini. Kami niatkan untuk beribadah kepada-Mu ya Rabb. Sucikanlah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, dan bersihkan jiwa kami dari dosa, kesalahan dan rasa ibadah yang dihiasi dengan keriaan. Jauhkanlah dari ibadah yang penuh dengan keriaan, ketakaburan, ingin memperoleh penilaian. Ya Allah ya Rabb, jika hamba ini bukan orang pandai untuk memuliakan kekasih-Mu Rasulullah, ya Allah, jadikanlah solawat-solawat kami sampai kepada baginda Rasulullah, makhluk yang manusia yang Engkau muliakan, manusia yang dicintai Engkau. Semoga himpun kami kecintaan baginda Rasulullah untuk senantiasa memberikan syafaat kepada kami. Kehidupan di dunia, kecintaan kami kepada Rasulullah menjadi syafaat kami di dalam kubur. Cintaan kami kepada baginda Rasulullah menjadi syafaat kami di yaumil akhir. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.